Saya ceritakan ulang Kak, cerita yang semalam. Mungkin bisa dibilang ini cerita yang lebih jelasnya lagi. Jadi mereka itu berangkat dari rumah menuju Lembana pada tanggal 14 hari Sabtu. Sesampainya di lokasi, mereka tidak langsung melakukan pendakian, tapi mereka memutuskan untuk nginap 1 malam di Lembana. Dan foto yang tersebar luas itu, yang bertotal 9 orang, itu diambil waktu mereka sudah packing. Tetapi yang berangkat itu cuma 8 orang. 1 orang di foto itu memang tidak ikut dalam pendakian. Nah, 8 orang yang berangkat ini sampai di puncak dengan keadaan selamat. Pada saat mau turun, cuaca mulai tidak kondusif. Angin kencang dan hujan deras. Makanya mereka tinggal di puncak selama 14 jam, kurang lebih 14 jam. Setelah cuaca mulai mereda, membaik, mereka memutuskan untuk segera pulang. Awalnya mereka semua itu sama-sama 8 orang dari lokasi yang mereka tempati camp. Tapi saat di sekitaran pos 7, mereka mulai terpecah. Saudara yang Bray yang ikut dengan rombongan lain. Kita juga tidak tahu apa dia ikut rombongan lain atau jalan sendiri atau bagaimana. Tapi Bray sudah tidak bersama dengan rombongannya. Nah, kelompok yang paling belakang ada Stephen, Enal, Fadli, Fauzan. Mereka lewat jalur umum. Terus kelompok yang Rian, Uding dengan Ardi, ternyata mereka salah jalan. Itu mereka belok ke jalur evakuasi. Oke, saya potong Kak. Saya potong dulu yang di Ardi, Rian dengan Uding. Nah, yang keempat ini melanjutkan perjalanan. Terus yang Fauzan menyusul ketiga temannya, mengejar ketiga temannya ini yang katanya di depannya. Pada saat Fauzan terus melakukan perjalanan, dia sepanjang jalan itu sepanjang jalur dia tidak dapat temannya. Makanya dia terus turun untuk melapor. Dia melapor kalau temannya ada di atas, tapi tidak melapor kalau temannya meninggal. Nah, kembali yang ke Stephen, Enal dengan Fadli. Pada saat mereka berjalan 3 orang, Stephen menyuruh kedua temannya untuk jalan di depan. Pada saat mereka jalan, Fadli dan Enal sadar kalau Stephen tidak ada di belakang mereka. Fadli pun meminta Enal untuk menjemput Stephen. Nah, ini Kak yang tidak ditahu. Enal mungkin terjatuh atau mungkin pingsan atau bagaimana. Jadi ini Stephen dan Enal pada saat mereka sama-sama dan mereka berpisah itu masih dalam keadaan hidup. Jadi yang kedua ini memang benar tidak dilihat dan tidak ditahu kalau meninggal. Pada saat Fadli menunggu kedua temannya, pendaki melihat Fadli dalam keadaan yang tidak baik. Para pendaki membantu Fadli untuk jalan, dan pada saat Fadli sementara jalan itu pingsan. Pendaki membawa Fadli sampai ke Tinsar. Tinsar menuntun Fadli ke Lembana, gitu Kak. Sementara Udin, Rian, dan Ardi yang ada di jalur evakuasi sekitaran pos 6 ke 5, Rian memang dalam keadaan yang menggigil. Entah dia sadar atau tidak itu, karena temannya berusaha terus membantu Rian menawarkan sarung dan lain-lain, tapi saudara Rian dalam keadaan apa ya Kak, entah itu dia memang kesurupan atau tidaknya, tapi waktu itu teman-temannya bilang, ayo kita ke pohon berteduh, cari tempat untuk berteduh. Rian menyahut, kalau saya tidak mau ke pohon karena bukan yang pohon saya sembah. Pokoknya lain menyahutnya Kak.
begitu. Jadi teman-temannya kaget begitu, dan sempat bertanya, kau ini memang Rian? Rian jawab, iya saya gini, saya sadar begitu kak. Sampainya itu Rian begitu terus, kayak semacam marah-marah terus. Sampainya menghembuskan nafas terakhir kak, sampai meninggal. Nah, meninggalnya itu temannya meninggal. Memang dia tinggal dulu mayat Rian untuk mencari tim SAR dalam keadaan ditutup pakai jaket. Terus Ardi dan Udin turun untuk melapor. Maka dia lapor yang satu orang, yang Rian. Memang benar kalau Rian itu meninggal. Makanya kenapa yang dilapor itu awalnya satu orang, karena memang yang Ardi dan Udin lihat meninggal itu cuman satu orang. Yang tidak dilihat meninggal ada Enal sama Stephen. Baik Fauzan ataupun Fadli tidak tahu kalau temannya yang dua ini bakalan meninggal. Jadi waktu tim SAR ingin melakukan pencarian, Ardi yang ikut. Ardi bilang, bawa Mas saja Pak, nanti saya tunjukkan ke jalur yang saya lewati. Nah, pada saat mereka naik, Ardi bingung kalau dari jalur dari arah bawah, dia bingung. Makanya dia bilang, coba kita naik dulu Pak ke pos 7, baru kita turun lagi supaya saya tahu. Nah, makanya kak, kenapa pada saat melakukan pencarian langsung ditemukan Stephen dan Enal, karena sempat naik dulu baru turun lagi. Jadi waktu didapat yang dua memang langsung dibawa turun, dan disitu kembali lagi dicari Rian. Rian ditemukan itu malam jam 8:40. Nah itu kak, kenapa ada berbagi cerita dari setiap pendaki yang selamat, karena memang mereka terpecah dan tidak tahu yang mana meninggal, yang mana hidup, begitu kak. Dan itu juga kak yang persoalan Stephen ketinggalan. Sebenarnya tidak ketinggalan sih, karena almarhum bilang jalan duluan saja, dan tidak pernah yang Stephen bilang memang mau istirahat. Dia cuma bilang sama temannya, jalan duluan saja, kau yang di depan. Makanya ini temannya jalan saja dengan mengira Stephen ada di belakang. Pada saat sadar balik sudah tidak ada Stephen yang ikut, baru itu kak, Enal pergi dia cari Stephen, dan ternyata Enal juga ditemukan sudah tidak bernyawa.